Halo, kita berjumpa lagi dengan saya, Supriana Evianti, dalam pembelajaran matematika kelas 8. Kita masih ada dalam pembahasan di bab kedua, yaitu koordinat kartesius. Nah, untuk hari ini adalah pertemuan ketiga. Kita akan membahas tentang posisi garis terhadap sumbu koordinat. Nah, garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Ada dua garis di sini, yaitu Y dan X. Nah, yang dikatakan sejajar adalah misalnya ada titik yang dihubungkan dengan garis nih. A, B, C, D, dan E ini ditarik sebuah garis jadi garis G, kemudian ada garis P, Q, R, dan S. Nah, jaraknya selalu tetap dengan sumbu koordinat. Nah, lihat di sini. Dia sejajar dengan garis X. Karena jaraknya ini dari sini sampai ini semua 4 satuan. Dia sejajar. Sama-sama mendatar. Nah, kemudian ini juga, ini sejajar. Nah, jika sejajar, maka garis yang lain ini dikatakan tegak lurus. Y ini tegak lurus terhadap garis G1, X, dan G2. Nah, tegak lurus, kenapa dikatakan tegak lurus? Karena dia membentuk sudut yang dikatakan 90 derajat, yaitu tegak lurus. Nah, bisa kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari di rumah kalian, antara dinding dengan lantai. Nah, itu membentuk sudut 90 derajat. Nah, itu bisa dikatakan tegak lurus. Kemudian, contohnya nih. Ibu punya contoh. Pada bidang koordinat, gambarlah garis yang melalui titik min 4,5 dan H min 4,0 dan garis L yang melalui titik J 3,4 dan K 3,2. Apakah garis G dan garis L sejajar dengan sumbu Y? Berikan penjelasannya. Jelaskan mengapa garis G dan garis L tegak lurus terhadap sumbu X. Tentukan persamaan garis G dan garis L. Nah, kita coba kerjakan di sini. Lihat, sudah digambarkan untuk setiap titik-titiknya. Di sini ada G, H, kemudian L itu terdiri dari J dan K. Nah, untuk yang pertama, garis G dan garis L sendiri sejajar dengan sumbu Y. Lihat ya, dia memang sejajar terhadap sumbu Y. Berarti kalau sejajar terhadap sumbu Y, maka dia tegak lurus terhadap sumbu X. Ya, masing-masing melalui sama, yaitu jaraknya 4 satuan dan 3 satuan. Nah, untuk G 4 satuan, untuk Y sendiri 3 satuan. Nah, kemudian garis yang sejajar dengan sumbu Y. Sedangkan garis G ini sejajar dengan sumbu Y. Garis L juga sejajar. Nah, berarti kalau sejajar, tadi pertanyaan kedua, berarti dia tegak lurus terhadap sumbu X. Kemudian titik-titik yang terletak pada garis G memiliki persamaan, yaitu X-nya ini X-nya 4, ya kan? Ini X-nya 4, maka persamaan garis G adalah X min 4 karena dia ada di koordinat yang ada di kuadran 2. Ini kan negatif. Kemudian untuk titiknya sendiri yang pada L ini dia X sama dengan 3 karena dia 3 ke kanan dari pusat ya. Titik 0, nah, kemudian kita masuk pada pembahasan garis berpotongan dengan sumbu koordinat. Nah, garis yang berpotongan terhadap sumbu koordinat itu di sini coba kamu lihat. Dia tidak ada yang sejajar terhadap sumbu X, dia tidak ada sejajar terhadap sumbu Y. Jadi dia nih miring kan? Nggak ada yang sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, tapi dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Dikatakan berpotongan di sini
jika dia menyentuh garis yang dikatakan sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini kita lihat garis K itu berpotongan terhadap Y ada di titik 0,3. Terhadap sumbu Y, terhadap sumbu X sendiri di sini dia ada di 3,0 ya. Kemudian garis L melalui pusat koordinat. Nih, lihat garis L. Nah, kemudian garis M memotong sumbu X. Garis M kita lihat memotong sumbu X di mana? Min 2,0. Nah, terhadap Y-nya dia tidak tepat nih ya. Kemudian pertemuan titik potong keseluruhannya mereka ketemu di P, yaitu min 1. Ini kan X-nya min 1, Y-nya 2. X-nya 1 positif, kemudian 2. Berarti 1,2. Mudah ya, koordinat kartesius. Nah, kemudian kalian pelajari ini, kalian lihat, simak e-book kalian juga. Ini ibu ambil semua dari e-book kalian, e-book Erlangga ya. Kemudian pada bidang koordinat, gambarlah garis yang melalui titik 3,0, kemudian B-nya 5,3, kemudian gambar garis H yang sejajar dengan garis G dan melalui titik P min 4,-3. Tentukan koordinat titik potong garis H dengan sumbu koordinat. Nah, lihat di sini kita gambarkan garisnya. Garis A, titik A. Titik A ada di sini 3,0. Oh, 3 kemudian 0. Dia tidak naik berarti pas di sini ya. 3,0. Kemudian untuk B-nya 5,3. Untuk seterusnya untuk titik P-nya itu ada di min 4,-3. Kemudian dia ambil garis lurus yaitu jadi H dan G. Nah, di sini garisnya sejajar ya. H dan G itu sejajar, tapi dia tidak tegak lurus terhadap sumbu X atau sumbu Y. Jadi mereka hanya punya, garis ini hanya punya titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, berarti kamu lihat yang mana yang bersentuhan terhadap garis X dan garis Y, sumbu X dan sumbu Y. Nah, berarti untuk G sendiri dia bersentuhannya di sini 3,0 ya. Titik potongnya di mana? Dia berpotongan di sini. Kemudian untuk garis H dia di Y dia bersentuhannya di 0,3 ya. Kemudian di X-nya sendiri dia kena di min 2,0 ya, min 2,0. Nah, catatannya garis H yang digambarkan adalah salah satu garis dari sekian banyak garis yang dapat kita buat. Nah, kemudian pada bidang koordinat, gambarlah garis yang sesuai dengan pasangan berikut. Kemudian, tentukan hubungan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, lihat garis-garis di sini. Kira-kira, maaf ya, bentar ya. Garis-garis sini. Nah, jadi K itu kalian gambar dulu nih titiknya. Tentukan titik A dan B. Baru kalian tarik garis, namanya garis K. Kemudian sama yang bagian B, kalian tentukan garis C dan D, baru kalian tarik garis. Kemudian untuk yang E dan F, baru kemudian tarik garis. E sama F ini kalian hubungkan, jadilah dia garis M. Nah, kemudian untuk itu kita, nah kalau udah digambarkan seperti ini gambarnya, ada garis L, ada garis K, ada garis M. Garis K itu tidak sejajar terhadap sumbu koordinat, ya kan? Tidak sejajar.
Nah, titik potongnya sama kayak tadi. Kalian cari titik potongnya. Oh, dia terhadap sumbu X itu berpotongan di min 2,0. Nah, kemudian K itu terhadap sumbu Y, iya dia berpotongan di sini. Berarti 0,4. Kemudian untuk garis L ini yang di bawah. L ini sejajar terhadap sumbu X. Berarti dia tegak lurus terhadap sumbu Y. Gampang kan untuk kalian mengidentifikasinya? Nah, kemudian untuk M. Maaf ya, kelewat. Nah, garis M-nya sendiri sejajar nggak sama garis X? Tidak ya, sejajar tidak terhadap sumbu Y? Tidak juga. Berarti dia tidak sejajar terhadap sumbu koordinat. Tidak sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berarti kita cari titik potongnya terhadap sumbu X. Di mana dia titik potongnya? Oh, ada di 4,0. Kemudian untuk Y-nya, dia ketemu nih dengan K. Berarti sama titiknya, yaitu berpotongan di sumbu Y di 0,4. Udah ya? Nah, hari ini kalian bisa menjawab latihan pada halaman 62. Di e-book ya, latihan 3, halaman 62. Bisa kerjakan, kemudian kalian kirim di classroom. Selamat mengerjakan. Jika kurang jelas, kalian bisa tanyakan kembali kepada ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.